Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Terima kasih. Ini yang dari Pontianak sudah landing ini. Ini Mbak Bulan. Oke, silakan moderatornya siapa? Mas Berio. J, Bro, matur nuwun atas waktunya. Ya, silakan. Saya mulai, J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Di sini saya sebagai moderator, J, pada hari ini. Dan penyaji nanti Bu Ani dengan tema pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Tengah. Nah, nanti Bu Ani akan menyampaikan dari materi tersebut. Nanti setelah materi sudah disampaikan akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin. Mungkin itu saya menyampaikan. Nah, monggo Bu Ani, sampun siap? Sudah, Mas, terima kasih. Pada Bu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Berio selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Wahab sebagai dosen pembimbing kami atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil tugas kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada perkuliahan di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Berikut saya akan menyampaikan hasil tugas saya. Mohon share screen Prof dan teman-teman. Chattingnya konangan, Mbak. Sudah terlihat teman-teman? Sampun. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Tengah, khususnya Solo Surakarta. Latar belakang dari kajian ini, kebudayaan Jawa adalah pancaran atau pengejawantahan budi manusia Jawa yang mencakup kemauan, cita-cita, ide maupun semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan lahir batin. Kebudayaan Jawa ini telah ada sejak zaman prasejarah. Kedatangan kebudayaan Hindu di Jawa melahirkan kebudayaan Hindu Jawa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan. Selain itu, masyarakat Jawa mempunyai ciri yang lain, yaitu berketuhanan. Kemudian, deskripsi singkat suku Jawa dan persebarannya. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010, setidaknya 40,05% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa, sesuai dengan sumber Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia tahun 2019. Selain di ketiga provinsi tersebut, suku Jawa banyak bermukim di Lampung, Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Timur. Di Jawa Barat, mereka banyak ditemukan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Suku Jawa juga memiliki suku seperti suku Osing, orang Samin, suku Tengger, dan lain-lain. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Suriname, Amerika Selatan, karena pada
masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana selama sebagai pekerja dan kini suku Jawa di sana dikenal sebagai Jawa Suriname. Suku Jawa memiliki bermacam budaya yang dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Adat istiadat Jawa di sini yang akan dibahas tradisi ruwatan Jawa, tradisi sambatan Jawa, tradisi nyadran Jawa. Tradisi ruwatan Jawa. Asal-usul adanya ruwatan adalah dari cerita pewayangan. Ruwatan ini semua berkembang di dalam suatu cerita Jawa yang pada intinya menurut masalah menyucikan diri. Hal yang dimaksud dengan menyucikan ini adalah menyangkut kebebasan diri dari kesialan atau mara bahaya yang akan menimpanya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesialan atau mara bahaya tersebut, saat melaksanakan ruwatan harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, diantaranya adalah sajen. Sajen adalah untuk upacara ruwatan secara garis besar terdiri dari tuwuhan, ratus atau kemenyan wangi, kain mori putih, kain batik, padi segandeng, bermacam-macam nasi, jenang, jajan pasar, benang lawe, aneka rujak, air 7 sumber, dan bunga setaman. Kemudian tradisi sambatan Jawa. Sambatan dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan sukarela tanpa mengharapkan upah atau atas pekerjaannya. Hal ini didasari oleh asas principle of reciprocity, yaitu siapa yang membantu tetangganya yang membutuhkan, maka suatu saat pasti ia akan dibantu ketika sedang membutuhkan. Selain itu, sambatan juga dilandasi oleh falsafah hidup sopo nandur kebajikan mesti bakal ngunduh. Artinya, siapa menanam kebaikan pasti akan memetik hasilnya. Tradisi sambatan atau di masyarakat sering disebut juga nyambat adalah tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang bersifat massal untuk membantu keluarga yang sedang memiliki keperluan atau sedang terkena musibah, seperti membangun, memperbaiki atau memindah rumah, melaksanakan hajatan, dan juga keperluan-keperluan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Dampak positif dari tradisi sambatan akan menambah rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat. Keamanan lingkungan semakin terjamin karena secara tidak langsung dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan serta saling kenal di antara warga, tentunya jika ada pendatang baru ataupun ada tamu asing yang mencurigakan, tentu warga akan cepat mengetahuinya. Sumber ini sesuai dengan Margarita dan Wahyu Diarto tahun 2019. Kemudian tradisi nyadran sebenarnya berasal dari tradisi Hindu-Buddha, di mana terdapat juga tradisi serupa dengan nyadran, yaitu tradisi cerada. Namun setelah agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, para wali songo menggabungkan tradisi tersebut pada dakwah yang mereka lakukan dengan tujuan agar agama Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat dan tidak berbenturan dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah ada. Para wali tidak menghapus atau menghilangkan tradisi nyadran, akan tetapi menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam. Tradisi nyadran merupakan semiotika yang syarat akan tanda dan makna. 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan tradisi nyadran, warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar berasal dari kata sekar yang berarti kembang atau bunga, yaitu sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur.
Setelah ritual ziarah kubur dilanjutkan dengan mangan atau kondangan di komplek makam. Ini sesaji antara lain berupa makanan yang dimasukkan ke dalam takir atau tempat makanan yang terbuat dari daun pisang, berupa ingkung, ayam panggang utuh, nasi lauk pauk, dan wadah yang besar yang disebut lengkong, terbuat dari pohon pisang yang dirangkai dengan serutan bambu dan dibentuk persegi. Kemudian adat perkawinan. Masyarakat tradisional Jawa juga mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu biasanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tata cara sebelum pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan atau saat tempuh gawe, dan tata cara sesudah pernikahan. Berikutnya, tata cara sebelum pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara nontoni atau silaturahmi, ngelamar atau melamar atau pinangan, kemudian wangsulan, pemberian jawaban, kemudian asok tukon atau pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang tua. Kemudian serah-serahan atau penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita. Berikutnya nyantri atau kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita. Pasang tarup atau memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu. Kemudian siraman, yaitu upacara mandi kembang, dan kemudian midodareni atau upacara untuk menghadap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya. Berikutnya tata cara dari pelaksanaan pernikahan atau saat tumpek gawe. Setelah prosesi midodareni selesai, proses dilanjutkan dengan upacara ijab. Tahap ini merupakan acara terpenting dari rangkaian acara pernikahan. Setelah itu acara panggih. Sebelum upacara panggih dimulai, mempelai wanita sudah lebih dahulu didudukkan di pelaminan bersama kedua orang tuanya. Sebelum memasuki upacara panggih, ada upacara yang dilakukan, yaitu menyerahkan sanggan atau bahan seserahan kepada orang tua mempelai wanita. Jika seseorang mau menikah dan telah memiliki mahar, pasangan mempelai yang ingin mengikuti upacara panggih manten harus menggunakan kembar mayang. Berikut saya sertakan video tentang panggih manten. Sudah terlihat teman-teman? Sudah proses muter. Oke, terima kasih. Nah ini sudah terlihat, Ge? Sudah, Mbak.
Untuk mempersingkat acara presentasi, mohon maaf saya hentikan videonya, kita lanjutkan ke presentasi nggih, teman-teman. Tolong presentasinya jangan baca seperti itu ya, saya perhatikan. Habis waktunya ya. Poin-poinnya saja. Ya. Poin-poinnya saja itu, jadi ya bosan juga kalau nunggu dibacakan dulu. Maksudnya poin PowerPoint itu jadi poin-poinnya saja yang penting ditulis, terus nanti diberikan penjelasan secukupnya, nggak usah dari koma titiknya itu dibaca semua. Jadi kesannya beda ya. Ini saya sambil latihan ya, saya perhatikan kok ya disiapkan pemahamannya dulu terhadap masalah itu, jadi nggak usah
Kok nulis gini terus dibaca satu-satu kan apa bedanya dengan ya ini hanya untuk selintas saja, poinnya apa ini ya. Waktu habis kalau begini caranya, nanti masihnya untuk diskusi ya. Banyak yang harus diakomodir ini, kelihatannya belum mengcover banyak hal yang penting ya, silakan. Terima kasih Prof, mohon maaf Prof. Kemudian sesudah tahap cara sesudah pernikahan, yaitu hari setelah melaksanakan pernikahan biasanya mengadakan upacara boyongan atau ngunduh silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan. Berikutnya kesenian tari gambyong, jangkung kuning, dan tari serimpi. Di sini tari jangkung kuning, tari gambyong jangkung kuning. Tari gambyong merupakan salah satu tarian yang familiar di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Koreografi tari gambyong mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terbukti ada beberapa jenis tari gambyong yang muncul seperti gambyong pareanom, gambyong pakajete, gambyong pangkur, dan salah satu koreografi tari gambyong yang tergolong baru yaitu tari gambyong jangkung kuning. Koreografi gambyong jangkung kuning diciptakan oleh Irwan Damasto pada tahun 2016 di Surakarta, bercerita mengenai figur seorang Timun Mas yang memulai masa akhir balik dengan berbagai ancaman dari Buto Ijo yang ingin memperistri Timun Mas. Kemudian tari serimpi. Serimpi berasal dari kata Sri dan impi. Sri berarti raja dan impi berarti mimpi atau angan-angan. Jadi serimpi merupakan mimpi atau angan-angan dari seorang raja yang ingin diwujudkan. Kata serimpi dalam bahasa Jawa berarti anak gadis berjumlah 4. Tari serimpi merupakan salah satu tari dari istana dengan pola gerak yang halus, tenang, semeleh, menep, hening, wingit, regu. Tari ini mampu membawa penonton kepada suasana magis. Tari serimpi Sangupati Keraton Kasunanan Surakarta mengalami pemadatan. Tari serimpi Sangupati yang semula berdurasi kurang lebih 1 jam, namun setelah diubah menjadi kurang lebih 16 menit. Pemadatan ini dilakukan oleh Agus Tasman dengan cara memadatkan dan mengusung kembali tari tersebut. Pemadatan dan pengusungan kembali dilakukan dengan mengurangi pengulangan gerak, mengubah tempo yang lamban menjadi cepat atau sesak, menggarap irama, variasi, pola lantai, level gerak, dan arah hadap penari. Kemudian permainan tradisional. Permainan tradisional di sini banyak jenisnya. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul tentang Frobel dan metodenya, beliau menganjurkan adanya syarat-syarat yang diperlukan dalam permainan, khususnya permainan anak yang bertujuan untuk pendidikan. Adapun syarat-syarat untuk permainan anak adalah permainan harus menggembirakan anak karena kegembiraan adalah pupuk bagi tumbuhnya jiwa. Permainan harus memberi kesempatan pada anak untuk berfantasi. Permainan harus mengandung semacam tantangan sehingga merangsang daya kreativitas anak. Permainan hendaknya mengandung unsur keindahan atau nilai seni. Dan permainan anak harus mengandung isi yang dapat mendidik anak ke arah ketertiban, kedisiplinan, sportivitas, dan kebersamaan. Kemudian macam-macam permainan tradisional, diantaranya permainan yang pelakunya hanya anak perempuan saja atau anak laki-laki saja, atau dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, atau dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Permainan yang pelakunya anak perempuan saja, misalnya dakon, sumbar dulit, sumbar manik. Permainan yang pelakunya anak laki-laki saja, misalnya bengkat, gobak grit, adu kecek.
permainan yang pelakunya bisa anak laki-laki mau perempuan, misalnya engklek, kauman, gobak sodor. Permainan yang pelakunya bisa dilakukan bersamaan antara anak perempuan dan laki-laki, misalnya permainan yang pelakunya berpasangan 1 lawan 1, seperti dakon, mul-mulan, dam-daman. Permainan yang pelakunya berkelompok seperti gobak sodor, jek-jekan, kauman. Permainan yang pelakunya perorangan seperti sobyung, layangan, paton. Permainan yang pelakunya 1 lawan 1 atau juga dapat dilakukan kelompok, misalnya bengkat. Permainan yang pelakunya berpasangan seperti gamparan, obrok, tembung. Selanjutnya masih berlanjut macam-macam permainan tradisional. Permainan yang memerlukan peralatan, misalnya bentuk alat, janak betong, sumber alat kecek, dan suruh layangan alat yang dibutuhkan layang-layang. Permainan yang memerlukan prasarana arena tertentu seperti gobak sodor, gobak sunder, tikusan. Permainan yang memerlukan arena dan alat bermain seperti mul-mulan, dam-daman, bas-basan. Permainan yang disertai dengan nyanyian, misalnya jamuran, anca-anca alis, soyang. Permainan yang diakhiri dengan pemberian hukuman pada yang kalah seperti kauman, tikusan, gendiran. Permainan yang menggunakan undu sehingga berakhir dengan untung dan rugi, misalnya sumber suruh, sumber garit, citek. Permainan yang dapat berakibat rusak atau hilangnya alat bermain, misalnya layangan, paton, adu jangkrik. Permainan yang menggunakan kekuatan gaib seperti nini towong, wedus prucul, oncit untuk menentukan urutan yang bermain terlebih dahulu, misalnya dengan sut, kacen, bom pimpah. Nah, nilai karakter permainan tradisional menurut Dhamma Mulya, unsur-unsur nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional, nilai kesenangan dan kegembiraan, nilai kebebasan, rasa berteman, nilai demokrasi, nilai kepemimpinan, rasa tanggung jawab, nilai kebersamaan dan saling membantu, nilai kepatuhan, melatih cakap dalam berhitung, melatih kecakapan berpikir, nilai kejujuran dan sportivitas. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Monggo teman-teman apabila ingin menanggapi. Terima kasih. Demikian Prof. Terima kasih waktu yang diberikan. Mbak Ani tadi sudah memaparkan apa yang menjadi pembahasannya, yaitu pendidikan karakter berbasis budaya Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tadi menarik sekali sudah disampaikan, ada tari tarian, terus budayanya, manten, nyadran dan lain sebagainya. Monggo teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi. Monggo teman-teman kalau ada. Saya izin bertanya, monggo. Mas. Boleh? Siap, monggo, Mas Abdu. Mas Abdu, monggo. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih, Mbak Ani. Kalau saya baca dari apa namanya materi ini, di budaya salah satu ciri khas atau budaya orang Jawa itu lekat dengan kumpul gitu ya, bersama-sama, gotong royong dan seterusnya, termasuk ketika makan. Nah, ketika makan di sini ada beberapa momentum ketika masyarakat itu berkumpul di satu tempat kemudian makan bersama. Nah, di dalam kegiatan tersebut, misalkan apa tadi itu penduren, apalagi tadi nyadran, kondangan dan seterusnya, itu ada beberapa makanan yang itu tidak bisa dihilangkan atau harus ada, yaitu ingkung gitu, Mbak. Nah, ingkung atau ayam utuh gitu. Nah, di sini saya ingin coba mengkonfirmasi sebenarnya ada filosofi apa itu dibalik ingkung itu atau ayam utuh itu, sehingga
makanan ini kok kebanyakan hampir ada di setiap tradisi makan bersama tersebut. Gitu Mbak Ani yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Mas Abdul. Berarti di sini filosofi ingkung gitu ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab dulu atau ke penanya dua, bagaimana Mas Berio? Mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak. Oh iya, okay. Jadi filosofi ingkung di sini kan menyatu satu gitu ya, satu utuh. Jadi filosofi ingkung ini kan satu tubuh. Jadi filosofinya itu kita satu tubuh. Kalau maaf bahasa Jawanya, kalau kita disakiti gitu, kalau kita sakit bareng gitu. Jadi kalau kita hidup enak ya enak bareng gitu, sengsara bareng gitu ya. Seperti mungkin kalau bahasa sekarangnya itu enak makan nggak makan kumpul gitu ya. Jadi filosofi ingkung ini karena di sini itu satu kesatuan, satu tubuh ya. Ingkung ini kan mencerminkan satu tubuh ayam gitu. Di sini memberikan filosofi kepada kita bahwa kita itu satu tubuh yang tidak terpisahkan. Jadi seandainya kita sakit bersama, kalau kita bahagia bersama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ada dari teman-teman yang ingin mau menambahkan mungkin? Begitu Mas Abdul. Iya Mbak, terima kasih itu penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan, mungkin dari sisi bahasa, karena saya cermati termasuk saya orang Jawa itu suka menggunakan istilah itu ya, suka menggunakan istilah yang diakronimkan, kemudian ketika dipanjangkan ternyata itu maknanya sangat mendalam. Mungkin Mas Hamid ini yang ahli bahasa pernah menemukan suatu bahasa atau mungkin jangan-jangan ingkung sendiri itu jangan-jangan akronim ya, atau dari mana itu ya? Pakar ingkung Mas Wahdan ini. Kalau boleh menambahkan sedikit, sebenarnya secara antropologis masyarakat Jawa di saat itu ya, itu kan warisan hidup Buddha ya, harus kita akui itu. Sehingga tadi sudah disampaikan Mbak Ani, Wali Songo datang itu tidak membabat tuntas warisan atau budaya tradisi brokoan, tradisi rogo sukmo ataupun yang lain yang itu memang melibatkan memakan daging gitu loh. Maka daging itu kemudian diganti dengan hewan gitu loh, tidak manusia seperti itu. Kemudian secara simbolis memang kenapa kok dipilih ayam ya, ingkung itu dari perspektif kondisi sosial geografis masyarakat Jawa, karena kebanyakan adalah masyarakat petani, peternak, maka yang dipakai adalah simbol orang orang bersyukur itu ya mereka memakan hasil dari tani atau peternakan mereka, maka diambillah ingkung yang utuh tadi. Jadi kalau dari beberapa perspektif ya ingkung kan ingsun kang manikung ya, ada yang mengatakan seperti itu, atau itu ingsun ndedonga marang kan yang adiluhung dan seterusnya. Artinya di momentum brokoan dan seterusnya yang di tiap desa beda-beda ya namanya ya, atau kondangan itu memang ada semacam ritual doa di situ, nanti ngalap berkah dari makanan yang dijadikan sebuah simbol itu. Kemudian itu tidak semata-mata hanya merayakan panen atau merayakan tasyakuran atau nikmat, tapi juga wahana mendekatkan diri pada Tuhan. Kira-kira itu ya secara simpel, tapi banyak juga kok di tempat lain itu tidak hanya ingkung ya, tetapi kambing ya, misalnya. Dan itu juga bergantung dengan kebutuhan. Kalau misalnya hanya sebatas tasyakuran biasa ya, misalnya mau pindah rumah itu ya paling biasanya juga
ingkung. Tapi kalau sudah syukuran yang besar berkaitan dengan hajat-hajat tertentu, misalnya khitan ya ataupun akikoh, lah tentu itu juga tidak harus ingkung ya, tapi diganti dengan syarat sesuai syariat Islam ya, tentunya ya telur ya bukan biasanya. ayam ya, tetapi sapi ataupun kalau akikoh ya kambing gitu ya. Kambing. Ya. Mungkin itu Mbak Ani tambahannya. Ya, terima kasih Mas Ibda. Saya menggarisbawahi ya dari Mas Ibda tadi sangat menarik ya, rasional ya, karena masyarakat Jawa pada umumnya itu mata pencahariannya peternak ya, kembali lagi ke letak geografis Jawa. Dan kemudian benar sekali tadi disampaikan oleh Mas Ibda itu ingkung itu engson kang dedongo ing sing adiluhung gitu ya. Kita ingsun itu maksudnya kita yang berdoa kepada adiluhung, itu maksudnya Tuhan, seperti itu, mengucap syukur, rasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin seperti itu yang bisa saya garis bawahi dari tambahan Mas Ibda. Dari teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan dari atau menyempurnakan dari Mas Abduh. Izin menambahkan, Bu. Iya, monggo, Bu Tina, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Pada dasarnya tadi kan ingkung, kalau di Sunda itu melengkung ya. Oh iya. Maaf, melengkung mungkin tidak jauh beda dengan di Jawa ya, melengkung. Nah, kenapa ayam digunakan sebagai ingkung ya? Mohon maaf ya. Iya. Karena ayam itu kan selain dilihat dari postur tubuh hewan yang tidak begitu besar, ayam itu dapat disajikan dalam bentuk utuh. Ketika disimpan di dalam satu tempat, bentuk utuh itu memberikan suatu keindahan estetika yang indah dalam penyajian. Nah, selain digunakan dalam keindahan, tentunya dan ingkung itu proses rasa bersyukur. Namun di sini seyogianya mengandung filosofi bahwa ingkung ini melihat dari sosok ayam, ibaratkan kalau kata orang-orang Cina itu sio jago ya, ya kan? Kalau kalau ayam kan kalau memakan itu memilih-milih, itu filosofisnya, esensi. Meskipun tradisi ini dibawa dari zaman dulu, zaman Hindu ya, kalau tidak salah dari apa ya, centini apa ya, itu kan mengandung apa, ayam itu kalau mau makan itu memilih-milih mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Ketika perutnya sudah kenyang, sudah jadi memberikan nuansa bagi umat muslim itu kesifat kehati-hatian, waronya ada. Nah, kenapa ayam digunakan dalam ingkung, tidak kambing? Karena ayam bentuknya kecil dan mengandung filosofis yang sangat tinggi, muatan nilainya bersyukur kepada Tuhan, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Semoga pasangan pengantin itu dapat mengaplikasikannya ketika kita dalam menjalankan kehidupan, harus bisa memilih dan memilah guna keberkahan. Konsep waroknya di situ ada. Itu aja, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Tina. Mungkin tadi saya ada yang lain mau menambahkan terkait ingkung tadi yang menarik sekali. Karena ingkung ini menjadi daya tarik ya. Ini apa ya? Kalau adat Jawa itu, kalau dari anak kecil aja kalau udah mendapatkan kabar nanti ada kondangan atau kenduren atau ya kegiatan terkait, mungkin ada kegiatan makan-makan ya, itu kan sangat semangat gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi Mas Abduh pripun sudah lebih jelas ya terkait ingkung. Lengkap sekali Mas, lengkap. Apalagi lengkap dengan lauk yang lainnya ya. Masih lagi Mas. Oh iya. Ya monggo kalau ada ini mungkin pertanyaan atau tambahan. Iya, monggo teman-teman kalau mau menambahkan.
Ya, saya Mbak Ani. Terima Pak kasih Pak Monggo Wahdan. Pak Wahdan. Ya, saya nggak mau melanjutkan ingkung karena nanti jadi lapar ya. Saya beralih ke bagian yang lain saja. Ini di dalam pernikahan itu tadi kan ada, kalau di Jawa itu biasanya masang kembang mayang ya, kemudian masang apa namanya tuhan ya atau pasren itu, yang buah-buahan dan seterusnya itu ya. Nah mungkin itu perlu dijabarkan maknanya apa itu ya, selain daripada ingkung, karena kembang mayang pasang tuhan itu kan juga selalu ada. Ya, kemudian yang kedua, saya penasaran ini. Saya orang Jawa tapi nggak tahu ini permainan apa. Sumber dulit gitu. Sumber dulit itu mainannya kayak apa? Dan kira-kira karakter apa ya? Karakter yang bisa kita ambil dari permainan itu apa? Apa dulit-dulitan gitu? Itu Mas Berio seneng kalau itu. Itu ya. Pak Wahdan, permainan sumber dulit. Jadi saya juga jarang mendengar nih permainan sumber dulit, menarik nih. Ya mungkin Mbak Anik mau dijawab sekarang atau terima kasih nanti. Monggo Mbak Anik. Di sini saya mau menjawab tadi ya, Butinah tadi menggarisbawahi Butinah. Kalau kenapa kita pakai ayam seperti itu. Nah, filosofi dari Butinah didapatkan pakai ayam karena ayam itu makannya nilai ya, nggak asal makan aja. Ini simbol kehati-hatian begitu ya. Kita sebagai umat beragama, sebagai orang Jawa, kita harus hati-hati dalam berbagai hal seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Wahdan tadi kembar mayang ya, kembang mayang gitu ya. Apa makna dari kembang mayang? Kok pakai apa itu buah-buahan seperti itu ya Pak ya. Di sini saya mau memberikan penjelasan kembang mayang. Kembang mayang itu memberi makna perlambang terbentuknya keluarga baru. Kembar mayang itu kan biasanya mesti dua. Jadi diibaratkan satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, dan ini pengalaman ya, dulu saya waktu menikah kan juga pakai adat Jawa. Waktu pakai seperti ini, apa itu temu manten. Jadi saya bercerita ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu saya jadi manten gitu. Jadi kembang mayang atau kembar mayang ini kok 4, biasanya kembar mayang ini sebelum panggih manten tuh malamnya itu ada upacara ritual seperti didongani gitu, pakai ingkung juga. Nah di sini jadi seandainya misal paginya itu mau panggil manten, malamnya itu ada nebus kembar mayang gitu, nebus kembang mayang. Nah kembang mayangnya itu juga dikondang diselamati gitu, diantaranya pakai ingkung itu juga. Nah ini mesti saling berkaitan ya, bentuk rasa syukur. Kemudian apa itu kembang mayang itu dibuat 4, 2 untuk laki-lakinya, 2 untuk perempuannya. Terus ditukar waktu panggil manten itu ditukar. Yang 2 itu yang 2 dari pihak laki-laki, 2 di pihak perempuan. Kemudian waktu panggil sebelum mengijak telur, sinduran itu sebelum uncal-uncalan suruh apa itu ya, itu kembar mayangnya itu dijol nih, ditukar. Yang laki-laki diberikan perempuan, yang perempuan diberikan laki-laki. Ini memberikan makna kan menyatukan 2 keluarga seperti itu, menyatukan 2 keluarga, kemudian membentuk keluarga baru. Di sini tadi ada buah-buahan. Nah, buah itu kan beruah, jadi membuahkan kebahagiaan seperti itu.
Kemudian terlepas dari kembar mayang, mungkin sebelum saya menjawab ke dolanan tadi ya, ke dolanan yang ditanyakan ke Pak Wahdan tentang apa itu tadi, apa tadi istilahnya, Mas Berio, sumber dulit. Dulit. apa? Sumber duit apa dulit? Sumber dulit. Sumber dulit. Dulit. Sumber dulit ya. Sumber dulit. Nah, sebelum ke situ kita konfirmasi dulu untuk ini masalah kembang mayang ini. Mungkin dari teman-teman selain yang saya jelaskan, mungkin mau menjelaskan lagi filosofi dari kembar mayang. Jadi selain dibuat 4, kemudian ditukar-tukaran ya, ditukar yang laki-laki dengan perempuan ini simbol dengan adanya pertukaran, menyatukan 2 keluarga seperti itu. Di kembar mayang itu sebenarnya juga ada beraneka ragam bunga-bunga ya. Bunga-bunganya itu nggak sembarang bunga, ada janurnya, ada purengnya. Mohon maaf, saya belum belajar dari sampai situ ya. Itu sebenarnya masing-masing komponen di kembang mayang itu ada itu mayang, bunga mayang dari jambenya itu, terus kemudian ada janurnya, ada purengnya, kemudian ada bermacam-macam janur yang dibentuk, ada yang menyerupai manuk-manukan, ada yang menyerupai bunga, ada yang menyerupai payung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau dikupas itu banyak hal-hal yang memiliki filosofi arti yang menyangkut dengan falsafah hidup ya, sebenarnya seperti itu. Hanya saja saya dengan keterbatasan waktu belum sampai ke sana menjelaskan. Mungkin untuk kembar mayang ada yang dari teman-teman ada yang mau memberikan tambahan penjelasan dari Mas Ibda. Kenapa saya menunjuk Mas Ibda ini, kan ahlinya antropologi. Mas Ibda mau memberi tanggapan tentang kembar mayang? Kembang apa kembar loh itu? Kembar mayang. Kembang mayang itu hampir sama loh. Kembang itu kembar karena kan 2 itu toh, 2 sepasang itu. Ya begini ya, sebenarnya ada banyak bunga yang dipakai masyarakat Jawa, khususnya di Solo ataupun di daerah sekitarnya ya, terutama di Pantura juga banyak, karena bunga ini sebenarnya menjadi simbol wangi-wangian dan juga simbol keindahan paling ini. Iya, betul. Selain kembang mayang, ini kan tadi sudah disampaikan sebagai agenda atau pelengkap atau hiasan saat temu manten. Tadi belum terjelaskan ya. Artinya temu manten ini sebagai wahana likok antara calon pengantin laki-laki dan saribet lah ya, perempuan dan laki-laki mengawali kehidupan baru. Sebenarnya ini juga kalau di daerah Pantura itu banyak sekali hiasan yang disampaikan Mbak Ani tadi, terutama berkaitan dengan yang ada di depan rumah itu kan saat malam atau malam midodareni ya istilahnya ya. Itu ada sepotong gedabok ya, gedabok apa ya? Pohon pisang yang kecil nanti dihias dengan berbagai bunga, termasuk bunga mayang, ada janur, ada suroh, jambe dan seterusnya. Itu memang memiliki makna filosofis sendiri. Jadi nanti di depan itu kalau di daerah Pati, Blora, Rembang itu istilahnya ada tarup ya. Tarup itu dari kata ta'aruf, karena orang laki-laki dan perempuan baru mau menikah itu mengawali sebelum masuk ke keluarga yang membentuk sakinah mawaddah warahmah harus ta'aruf dulu. Sehingga di situ ada kembang mayang tadi, intinya simbol bahwa keluarga bangun wismo itu mau dimulai seperti itu. Kemudian kalau suroh ya, kalau orang Jawa ya ada yang mengatakan kesusu weruh karena sudah berkeluarga sehingga harus teringat dengan istri atau suaminya, teringat untuk segera pulang. Ada yang mengatakan dari kata suroton itu gambar kalau orang nikah iki yo delok rupane, dan itu tidak disyaratkan oleh Nabi kan. Kemudian juga ada jambe itu karena ada orang berumah tangga itu diharuskan nanti menjadi bijan bil fil jannah atau bijani bil jannah, menjadi
teman pendamping sampai di surga dan seterusnya. Banyak sekali kalau kita mengacu dengan beberapa simbolisme. Yang jelas kembang mayang ini bagian dari salah satu bunga yang diyakini menjadi wewangian ataupun simbol bahwa kehidupan rumah tangga itu segera dimulai atau dimulai saat temu manten itu, dan itu dihiasi dengan ta'aruf tadi atau 2 pohon pisang kecil yang nanti saat temu manten dengan membaca doa tertentu saat pinanggih pengantin sarimbit terus dilemparkan ke atas gending di rumah perempuan, biasanya seperti itu. Jadi memang itu tidak bisa lepas dari simbolisme memang sih sebenarnya. Tapi ya yang jelas ini hanya bagian dari tradisi ya, dan tentunya di beberapa daerah ada yang sudah meninggalkan, tapi di tempat-tempat tertentu tentunya juga masih lestari ya tentunya. Apalagi dukun mantennya ataupun EO-nya ini sangat Jawa sentris, tentunya tidak bisa lepas dari pesanan ataupun saat disewa oleh calon pengantin. Mungkin itu Mbak Ani tambahannya. Terima kasih Mas Ibda tambahannya. Atas tambahan yang diberikan terkait dengan temu manten tadi ya, kembar atau kembar mayang, dan terkait dengan kembang mayang beserta filosofinya. Sebelum biar tidak terpisah, untuk kembar mayang kita cukupkan ya. Kemudian saya mau menanggapi dari Pak Wahdan tentang tadi istilahnya sumbat bulet ya, ini tadi sumbat bulet. Nah, sesuai dengan yang sudah saya paparkan di sini, sumbat bulet itu tergolong permainan sumbat bulet. Sumber dulet atau sumbat dulet ya ini. Nah ini nah, sumber garet, sumber dulet. Oh ini ya, sumber dulet ini ya. Permainan yang pelakunya anak perempuan saja, misalnya dakon, sumber dulet, sumber manik. Nah, ini di sini. Nah, mohon maaf sebelumnya. Di sini itu yang familiar dakon ya. Karena di sini sudah dijelaskan sumber dulet itu permainan yang pelakunya anak perempuan saja. Nah, untuk bagaimana bermainnya sumber dulet itu mungkin ada teman-teman, mohon maaf saya belum mengupas sampai jauh tentang sumber dulet. Ada yang mau menambahkan, membantu saya sumber dulet? Ada teman-teman yang mau menambahkan sumber dulet? Tidak ada. Jadi di sini permainan sumber dulet itu yang jelas permainan yang permainan tradisional yang dimainkan oleh anak perempuan saja. Tidak selebihnya seperti dakon seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, mohon maaf, saya memang belum sampai ke situ ya, sampai memberikan penjelasan sumber dulet itu apa. Sumber jurnalnya saya juga belum menemukan. Mungkin teman-teman ada yang membantu. Kalau tidak ada yang membantu, saya akan berusaha menjawab nanti di room group. Saya akan carikan jurnalnya apa itu sumber dulet. Begitu Pak Wahdan, atau Pak Wahdan kembali, Pak Wahdan mau membantu saya? Ya, karena saya nggak tahu tadi saya bertanya. Oh. Mohon maaf Pak. Ini di
Ini saya belum menemukan ya, di Google juga itu belum ada juga. Jadi saya memang kesulitan untuk menjelaskan sumber dulet itu. Begitu banyak permainan tradisional untuk budaya Jawa ya. Saya ini orang Jawa tapi tidak sepenuhnya mengetahui secara penuh tradisional, permainan tradisional Jawa. Begitu banyak sebenarnya permainan-permainan dari Jawa tradisional. Jadi untuk sumber dulet, mohon maaf saya memang belum menemukan jurnalnya secara rinci ya, maksudnya kalau cublak-cublak suweng untuk dakon itu saya sudah mempunyai jurnalnya, itu filosofinya apa, itu ada penelitiannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Wahdan mungkin mau bertanya yang lain untuk sumber duletnya, insya Allah nanti saya akan menjawab di ruang grup WA saja Pak untuk secara tertulis, karena untuk insidental saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi seperti itu. Oke Mbak, mungkin ini aja yang umum ya, ada dakon, ada engklek ya. Itu kira-kira apa karakternya? Untuk dakon dan engklek itu nilai karakternya dakon ya. Dakon itu memberikan nilai karakter, melatih untuk memberanikan diri, bersikap sportif, sportif, berbuat jujur, dan belajar strategi biar tidak berhenti di lubang kosong. Karena kalau berhenti di lubang kosong artinya kita mati. Berarti kesimpulannya kita harus tetap semangat, tidak boleh berhenti dalam mencapai cita-cita, seperti itu ya. Ini sebenarnya sudah ada jurnalnya teman-teman, saya kemarin sudah mendapatkan, hanya saja saya perlu membuka ya PDF-nya, nanti saya share di grup juga untuk dakon ini. Kemudian engklek, filosofi nilai karakter permainan engklek, di sana untuk mencapai kekuasaan atau cita-cita maka kita harus berusaha dan gigih atau memperjuangkan, hampir sama ya ini dengan dakon. Jadi nilai karakternya itu kita harus berjuang, gigih, rasa gigih seperti itu. Kalau dikaitkan di nilai-nilai karakter di sini mungkin kita harus rasa tanggung jawab ini ya, rasa tanggung jawab, melatih kejujuran dan sportivitas di situ. Begitu Pak Wahdan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Wahdan. Mohon maaf ya Pak, untuk sumber dulet saya belum bisa menjelaskan secara jelas. Insya Allah saya akan mencari jurnalnya, karena kajian-kajian jurnal sebagian itu sudah ada yang mengkaji tentang permainan tradisional. Kebetulan saya sudah menemukan kemarin cublak-cublak suweng, kemudian dakon, engklek ini juga sudah. Kemudian kemarin apa ya, lupa saya, memang tidak saya sertakan. Kemarin tuh maksud saya di sini saya ambil yang lebih global gitu, malah kesulitan untuk menjelaskan. Mohon maaf. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan? Ya, monggo teman-teman jika ingin menambahkan atau kasih penguatan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ani tadi. Mungkin untuk masih ada waktu sekitar 20 menitan ya kita ya. Mungkin ke penanya 3 pembahas berikutnya. Mungkin termin kedua pembahas berikutnya mungkin kalau dirasa sudah cukup tadi. Termin kedua Mbak Vera, Mbak Indri, Mbak Nesi. Mungkin dari Mbak Vera, Mbak Indri dan Mbak Nesi ada pertanyaan untuk saya? Monggo Mbak Vera, Mbak Indri, Mbak Nesi, jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan atau menambahkan. Oke, boleh saya bertanya? Oke, monggo Mbak Vera, terima kasih.
mengenai kesenian tari yang tadi dijelaskan Mbak An. Saya ingin tahu Mbak mungkin di lingkungan sekitarnya Mbak Ani atau di sekolah dasar ya mungkin di sekitarnya Mbak Ani, bagaimana sih siswa di sana itu mempelajari tarian Jawa seperti itu? Apakah memang minatnya itu, antusiasnya itu seperti apa? Terima kasih Mbak Vera. Matur nuwun Mbak Vera atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab oleh Mbak Ani atau gimana? Saya dulu saja, nanti teman-teman biar menambahkan. Jadi bagus sekali Mbak Vera untuk seni tari ya, seni tari, implementasi budaya seni tari di siswa khususnya sekolah dasar ya. Sekolah dasar ini memang sudah ada, juga sudah masuk kurikulum muatan lokal ya kalau di SD saya ini. Jadi muatan seni tari ini masuk muatan lokal, masuk ke SPDB juga. Jadi seni tari ini implementasinya ke anak-anak sebelum pandemi dulu, itu implementasinya itu ada jam tersendiri dalam pelaksanaannya, tidak terintegrasi bersama tematik, itu tidak. Jadi ada jam seni tari seperti itu, dan sifatnya intrakurikuler ya, intrakurikuler ya. Jadi bukan ekstra, jadi include di dalam jam pelajaran, tidak di luar seperti itu, dan mempunyai kurikulum sendiri. Jadi kurikulumnya sekalipun memang di tematik itu ada sebagian pelajaran tari, hanya saja di SD saya ini untuk seni tari itu ada kurikulum yang terpisah. Nah maka dari itu seni tari yang diajarkan oleh guru tari khusus itu masuknya nilainya ke SBDP seperti itu. Dan seni tari yang terintegrasi dengan tematik SBDP itu yang mengolah guru kelas, maksudnya yang menilai gitu ya. Kan beda ya. Kalau di SBDP itu memang ini seperti tari gambyong, tari serimpi ini muatan lokal wajib kalau di SD saya. Sebelum pandemi ya, dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kebetulan sudah tidak ada, bukan berarti dihilangkan, tidak aktif lagi karena kondisi anak-anak yang PJJ seperti itu. Hanya saja untuk EPTA praktek, untuk ujian prakteknya itu masih disertakan, masih ada ujian praktek seni tari, dan kebetulan pilihannya ya ini tari gambyong dan tari serimpi ini. Mungkin karena ini ikon untuk budaya Solo Jogja ya, khususnya Jawa. Jadi untuk ujian praktek itu anak-anak diminta untuk ini, pilihannya juga tari gambyong dan tari serimpi. Begitu Mbak Vera, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Mbak Vera. Mas Berio. Mungkin itu tadi jawaban dari Mbak Ani. Mbak Vera mungkin ada tambahan dari Mbak Vera terlebih dahulu, atau sudah dirasa cukup? Sudah, sampun. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Vera. Kalau dirasa cukup, mungkin ada pertanyaan lain ataupun tambahan dari termin kedua ini? Mbak Indri ini sebenarnya, Mbak Indri juga passionnya ada tarinya, mungkin bisa menambahkan Mbak Indri. Terima kasih Bu Anis. Di sini saya ingin bertanya aja ya Bu. Iya, monggo. Terkait budaya Jawa, saya pernah mendengar salah satunya itu kirap satu suro, terus kemudian ada grebek maulud gitu kan. Sana itu ada istilah kebo bule Bu. Di Solo ya. Selamat. Filosofinya apa ya Bu? Kenapa harus kebo yang seperti itu? Dan terkait ini Bu, kan kalau di Jawa itu ada
Dan mungkin saya sendiri keluarga besar saya dari almarhum Ki Entus itu setiap malam Jumat itu masih ini Bu, masih melestarikan ngumbai gaman gitu. Terkait gaman seperti itu. Menurut Ibu sendiri gaman atau keris itu apa sih, maksudnya filosofinya kenapa? Kan kalau saya pernah dengar itu seperti ini. Di dalam setiap gaman itu terkandung doa-doa si pembuat. Itu yang membuat akhirnya dimagiskan seperti itu. Kalau menurut Bu Anik sendiri itu gimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Indri ya. Untuk ini ya, kebo bule dan keris ya ini ya. Ini kalau di Solo itu memang lekat kaitannya ya. Jadi kembali lagi tadi masyarakat budaya Jawa itu kental dengan kebudayaan animisme, percaya dengan roh-roh halus itu ya. Jadi kaitannya itu. Jadi kalau saya pribadi itu jangan saya pribadi ya. Ini hubungannya dengan konsep. Jadi untuk kebo bule itu konsepnya kita masuk ke ini Mbak, ruatan itu ya. Jadi selama ini saya hidup di Solo itu saya sudah pernah sekali menonton kirap kebo bule malam-malam itu ya di satu suro, di satu suro. Itu yang dikirap tidak hanya kebo, hewan kebonya itu enggak, tapi juga ini keris, senjata ini. Jadi yang ditanyakan Mbak Indri ini memang ada hubungannya. Kalau di Solo itu dua-duanya ini diadakan ruatan ya. Ruatan itu kan mensucikan. Nah, juga seperti itu. Jadi dihubungkan dengan konsep kita ini untuk kebo bule kok dimandikan, terus untuk keris dimandikan itu ya. Itu termasuk kebudayaan animisme karena mempercayai roh-roh halus, karena di dalamnya itu yang mempercayai penganut animisme itu di dalam keris itu ada jinnya seperti itu. Terus untuk kebo bule itu katanya Kiai Slamet, siapa tadi yang bilang tadi, itu katanya bisa ngilang sendiri. Antara percaya tidak percaya ya, itu rasionalnya itu sepertinya tidak mungkin, karena kita orang biasa antara percaya dan tidak percaya. Jadi untuk kebo bule, untuk keris yang dijamasi, istilahnya jamasan ya, dimandikan, itu maksudnya ruatan. Dan kalau di Solo itu ajak setiap satu soro seperti itu. Selama pandemi ini sepertinya tetap dilakukan, hanya saja tidak dikirap. Jadi tidak dikirap jalan gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi kan jalan dari keraton ada rutenya, jalan mana gitu, melingkar kemudian kembali ke keraton lagi. Hanya saja selama pandemi ini tidak dikirap cukup di dalam keraton, tetap diadakan jamasan saja, hanya saja tidak dikirap seperti itu. Begitu Mbak, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih Bu Anik. Jadi satu pengetahuan lagi buat kita misalnya. Kalau dari keluarga besar saya sendiri kan apalagi dalang gitu ya Bu, itu kan tombaknya banyak gitu. Saya itu kalau Jumat itu ikut prosesi tersebut, ada disuruh makan kantil, disuruh minum air bunga kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak tahu kan Bu, ikut aja gitu. Jadi sekarang tahu sedikit. Terima kasih Bu Anik. Iya, terima kasih. Mas Berio, bagaimana ini? Mungkin masih ada teman-teman yang mau. Mungkin di termin terakhir ada tambahan dari teman-teman. Sepertinya cukup Bu Ani. Terima kasih Mas Berio telah membantu saya. Kalau dirasa cukup, mungkin cukup sekian Ini menarik sekali karena dari budaya Jawa ya, tadi diulas terkait sempat ada ingkung ya yang pertama tadi, terus ada kembang mayang atau kembar mayang itu, terus lempar kantil saat temu
temanten seperti itu, adat-adat Jawa ya, mungkin yang di sekitar Jawa ya, atau saya juga mengalami atau mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut. Dan terakhir tadi dibahas tentang tari dan ada kirab budaya seperti kebobule dan jamasan itu tadi. Ini sangat menarik sekali. Tadi sudah dibahas. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menanyakan dan menambahkan. Mungkin cukup sekian, nanti waktu saya kembalikan ke Prof. Saya sebagai moderator dan Mbak Ani sebagai penyampai materi ya. Itu mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Berio. Prof. Diskusi dengan Mbak Ani yang sudah. Terima kasih Prof. Dan kita membahas persoalan yang terkait dengan pendidikan karakter berbasis budaya Jawa dan Jawa Tengah, dibantu dengan Pak Mas Wahdan dan juga dipancing oleh Mas Muhammad Abduh. Jadi ini pertama secara teknis ya, kira in general sudah baik. Hanya untuk yang pembahas utama, harapan saya itu hendaknya menyiapkan pembahasan yang lebih dalam ya, menggaris bawah yang sudah itu ya, diberi waktu 5 menit atau apa itu. Karena itu penyaji itu hendaknya mengirim ke pembahas utama itu diutamakan, kirim dulu supaya bisa sempat membaca dan juga mengkritisi apa yang sudah disiapkan itu. Dan tadi sudah juga cukup bagus Pak Mas Wahdan memperkaya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ani. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan tadi ya juga sudah baik ya, terkait dengan budaya Jawa, tapi fokusnya ada pada apa event wedding ya, pernikahan yang lebih banyak di situ. Sementara yang lainnya tadi disinggung soal makanan dan sebagainya, dan upaya-upaya yang lainnya itu belum banyak disinggung. Demikian juga yang jenis-jenis permainan sudah banyak. Tadi bagus Pak Wahdan tadi udah mempertajam. Jadi sebaiknya spesifik saja permainan ini tuh punya nilai-nilai apa terkait dengan pendidikan karakter ya. Permainan A, B, C dan seterusnya itu. Saya kira itu penting. Walaupun sudah dibuat secara umum, tapi per permainan itu saya kira sangat diperlukan. Tadi sudah singgung soal dakon dan sebagainya itu ya, soal kejujuran, soal strategi dan sebagainya, kemampuan strategi. Nah, saya ingin mengingatkan juga bahwa tidak sedikit yang terkait dengan pendidikan karakter melalui tembang, tidak disinggung sama sekali. Jadi bagaimana 11 tembang itu juga mulai dari Mas Kumambang sampai ke Pocong. Dan itu mestinya harus diangkat itu karena soal kehidupan. Mau cepat ya Prof ya? Ya mau cepat. Iya, mohon maaf Prof, saya kelupaan. Itu ya, bagus sebenarnya ya, mau cepat. Bagus, mulai dari bentuk kanin, Mas Kumambang, Mijil itu waktu lahir, bagaimana Gambuh, Ginom nanti waktu muda, ya. Terus nanti dituntun ya, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan itu harus butuh bimbingan. Begitu juga pada usia tertentu sudah muncul Asmorondono. Jadi soal munculnya rasa cinta
antar jenis kelamin yang berbeda. Sampai kadang terjadilah satu pemahaman, yaitu gambuh. Ya, ada tembang gambuh itu mengatakan bagaimana pertemuan individu itu sudah terbangun kesepahaman. Terus demikian pula sampai kepada dandang kulo, kehidupan itu apapun kondisinya ada nilai manisnya, dan itu harus disyukuri ya, walaupun antar individu, antar pasangan seseorang atau keluarga itu berbeda-beda ya. Tapi perbedaan itu tidak boleh dipakai ukuran untuk menentukan kesuksesan seseorang, karena kriteria setiap orang berbeda. Jadi harus bisa memaknai apa yang dicapai itu bisa menjadi sesuatu yang manis ya. Mau jadi petani ya dapat merasakan manisnya, mau jadi pedagang ya dapat manisnya sebagai pedagang seperti apa, bukan karena banyaknya yang dijual atau modalnya besar, tapi kejujuran misalkan ya, tidak boleh menipu antara, itu satu kepuasan tersendiri ya. Apalagi suka memberikan hadiah atau bonus misalkan, tergantunglah bagaimana cara pandang. Sampai kepada pocong, bagaimana orang tuh akhirnya itu hidupnya itu dipocong, yaitu dengan kain kafan, dipocong ya, ujung-ujungnya mulai dari dalam kandungan. Jadi kan pendidikan itu bukan hanya waktu lahir, tapi juga waktu dalam kandungan sampai pada saat dipocong. Bagaimana tidak semua orang itu hidupnya itu dipocong dengan baik. Coba sekarang dengan orang yang kena COVID ini kan tidak tahu gimana dia itu sebenarnya di perawatan jenazahnya, yang benar apa enggak itu yang dilakukan. Apalagi awal-awal ganasnya COVID itu takut menyentuh atau apa nggak tahu. Padahal katanya kalau penyakit itu menempel dimanapun orang sudah meninggal itu sudah tidak punya pengaruh yang berarti, tapi kan kadang-kadang takut sendiri ya, takut sendiri. Nah, jadi mulai dari dalam kandungan sampai sampai meninggal, wafat itu digambarkan dalam 11 mocopat. Nah ini kan bagus sekali. Jadi orang luar nggak punya seperti ini ya. Kita ini concern pada kehidupan. Terus berikutnya tadi sempat disinggung soal nyanyian, apalagi yang ada buto gala ya, ada lir-ilir, gundul-gundul pacul, ini nggak sempat di. Nah, inilah cara-cara Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga itu mentransformasikan nilai Islam. Jadi kalau sekarang orang menuntut Islam itu yang clear ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak boleh ada muatan budaya Jawa. Bisa dibayangkan Jawa dulu itu hanya diisi animisme, Hindu dan Buddha, ya, belum ada orang Islam itu. Hanya keberhasilan para sunan itu aja, wali berhasil bagaimana sekitar Borobudur, sekitar Prambanan sudah tidak lagi didominasi oleh orang-orang Hindu atau Buddha atau Hindu. Prambanan itu Hindu, kalau Borobudur itu lebih pada Buddha. Ya ada sih 1-2 di sekitar itu, tapi kan sudah lebih banyak didominasi oleh Islam. Nah ini kan suatu keberhasilan, tapi ya tetap harus pelan-pelan diperbaiki, tidak harus dicampur aduk ya, antara ajaran Islam yang dengan budaya yang kental itu, yang kadang-kadang budaya Bali Hindu dan budaya Buddha itu. Ya, pelan-pelan, tidak harus secara kaku ya. Tidak boleh secara, karena itulah apakah Muhammadiyah, NU itu tidak bisa diklaim moderat semua. Sebenarnya kan
moderat itu bagi yang dalam konteks penyelamatan ya, untuk menengahi. Tapi kan ada yang liberal juga ya, yang NU juga ada liberal, yang Muhammadiyah juga ada yang liberal ya. Demikian pula sebaliknya yang sekarang dikatakan radikalis itu ya orang tasawuf itu, orang yang ibadahnya kuat ya, yang tidak mau campur ya. Terus sekarang soal isu-isu adzan dijejerkan dengan gonggongan anjing ini kan bagi orang yang toleran ya itu kan hanya sekedar gini, tapi bagi yang sudah megang itu, mosok suara adzan yang begitu indah sekalipun suaranya tidak bagus, tetap asal itu benar ucapannya, itu kan mengandung panggilan-panggilan suci. Mosok itu sama merusaknya dengan gonggongan anjing kan orang-orang yang merasa tersinggung itu ya sah-sah saja. Kita tidak boleh memaksakan mereka mengikuti pandangan kita yang tidak mau menganggap apa-apa kan. Sama saja ikut kita toleran, terus ketika ada Natalan kita jadi hansipnya di situ, satpamnya di situ. Apa urusannya? Tapi karena merasa toleran, seakan itu sudah benar, padahal belum tentu benar kan. Ya, begitu di situ kena dibom seperti di Mojokerto itu ya, kepalanya lepas, terus gimana? Kematiannya itu termasuk jihad atau enggak kira-kira? Saya enggak tahu, saya enggak berani memaknai, tapi ini fakta, pernah ada kejadian. Jadi yang satpamnya itu dari kelompok agama, kelompok ini tertentu, terus dibom, kepalanya lepas dari itu kan. Apa itu masuk jihad fisabilillah? Rasanya kok tidak. Kalau saya sih melihatnya kok tidak. Ya mati kutu katanya, jadi berlebihan ya. Nah inilah yang harus hati-hati. Nah sekarang ini Anda menghadapi realitas ya. Dulu saya terutama masa-masa pemudanya seperti Anda sekarang itu tidak berat seperti ini menghadapi situasi yang ada di sekitar kita ya. Walaupun Eropa itu menjajah gitu, tapi udah selesai itu ya. Udah nggak ada. Tapi sekarang ini bayangkan hampir tiap malam itu landing dari Cina itu, tenaga itu gimana itu orang yang Sulawesi itu yang terus kedatangan terus itu, nggak pulang-pulang kan, tambah terus itu. Bayangkan nanti kalau berdesak baru tahu. Nah inilah yang Anda harus ikut antisipasi di tempatnya masing-masing. Nah, ini yang terjadi sekarang. Karena itulah apa yang saya sampaikan itu, contoh-contoh itu penting untuk diangkat supaya anak-anak itu ngerti. Ya, ada Kidang Talun, ada Gundul-Gundul Pacul, tadi Suara Suling, ada Mentok-Mentok. Itu lagu-lagu yang sebenarnya punya makna itu. Lebih jauhnya ada Dolanan Padang Bulan, ya, Jublak-Jublak Suweng, Jamuran, Sluku-Suku Batok, Gajah-Gajah, terus Perahu Layar, Kidang Talun, Kupu-Kupu, terus Jaranan, Dondong Opo Salah, Gambang Suling, semuanya ini tembang-tembang ini adalah khas, yang ini adalah budaya Jawa. Nah ini penting untuk diketahui. Jadi guru-guru itu harus tahu, punya wawasan tentang ini. Tolong nanti Mbak Ani diperkaya ya, ini tulisannya. Saya kira S3 tunjukkan ya, melakukan eksplorasi yang selengkap mungkin gitu. Walaupun tidak selalu bisa sempurna, tapi seperti yang dilakukan oleh Mbak ini sudah berusaha, tapi masih juga toh ada yang kelewat itu. Jadi ini tidak mengurangi, belum lagi ada apa jenenge paribasan
adikang adikum Iya. adino barang itu lain lagi tuh. Kata-kata hikmah itu ya penting juga gitu. Ya. Sopo sing temen tinemu ya, siapa yang bersungguh-sungguh akan menghasilkan, ya kan? Dan macam-macam lah. Masih ada slogan-slogan lain yang itu menjadi pedoman kehidupan orang Jawa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, bahkan juga dalam kehidupan beragama. Jadi sekaten itu sahadaten, gitu ya, asalnya. Karena orang Jawa itu nggak bisa kadang-kadang hak itu nggak bisa, ya, atau hak barang itu syahadaten jadi sekaten. Abdul Qadir menjadi Abdul Qadir, kan gitu. Iya nggak? Aliman jadi ngaliman, ya kan? Jadi ini bahasa apa? Itu pengaruh dari basa Indonesia. Bono coroko bodo joyonya monggo bodongo, ngongo itu karena ada di huruf Jawa jadi dipakai. Inilah beberapa, tapi yang penting tahu esensinya, apa itu yang dimaksudkan. Gitu. Jadi ini kalau semakin banyak informasi itu diketahui oleh para guru, ya, ini kan guru akan bisa ikut melestarikan, ya, melestarikan budaya-budaya yang baik yang ada di tempat daerahnya masing-masing, yang itu menjadi pedoman kehidupan sehari-hari, ya. Termasuk juga dalam bahasa Jawa itu kan biasa saja disebutkan dalam bahasa itu ada boso kromo, ya, nguku kromo inggil, itu juga termasuk dalam konteks materi ini. Jadi bahwa dalam bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Inggris, gitu, bahkan juga bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena beberapa kata membedakan ini dalam konteks kasar atau biasa atau halus, ya, sebagai wujud penghormatan. Nah, gitu. Jadi kalau harus itu hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendirinya tidak boleh dengan bahasa yang halus. Jadi biasa bahasa. Ya, kalau gitu itu kan termasuk bagian dari kepribadian, bagian dari karakter. Jadi orang yang katanya bahasa menunjukkan bangsa, itu kan bahasanya apa yang dipakai itu menunjukkan bagaimana dia itu sebenarnya levelnya, makomnya seperti apa. Ini orang terhormat atau orang biasa-biasa saja, bukan untuk beda-bedakan. Tapi kita itu penting. Masa orang terdidik ngomongnya begitu, masa guru ngomongnya begitu, kan menjadi menjadi bahan diskusi kadang-kadang itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita dalam berbahasa itu ternyata juga ada rambu-rambu yang harus kita ikuti, ya. Kita harus ikuti. Ya, bahasa Inggris pun juga ada, kan misalnya seperti pertanyaan, would you mind, misalkan, would you mind helping me? Tapi kalau bahasa kasarnya, can you help me? Tapi untuk wujud lebih halusnya, would you help with, would you mind helping me please? Sampai ada would, terus ada please. Ini kan juga menggambarkan kehalusan, walaupun ada, tapi Jawa diwujudkan dalam vocabnya, tata bahasanya. Di samping memang beberapa kalimat itu ditunjukkan dalam struktur kalimatnya seperti apa. Nah, inilah maksudnya kita belajar budaya di sini, itu kita menangkap bagaimana ekspresi orang dalam berbahasanya, dalam perilakunya itu ikut menentukan bagaimana seseorang itu makomnya di mana dan sebagainya. Orang ini sopan atau tidak, ya. Jadi kesopanan itu sangat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya di kita saja, tapi di luar juga begitu.
di negara barat pun juga tetap kesopanan itu juga tetap sesuatu yang penting dalam kehidupan berinteraksi antar kita. Saya kira ini yang bisa kita petik dari materi pada pagi hari ini. Saya kira, terima kasih. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Sama ya. Pertanyaan monggo. Menarik, semakin hari semakin kaya itu. Jadi ini nggak monoton ini ya. Karena mestinya itu memperkaya kita. Nanti baru sudah selesai kuliah itu 1 semester aja rasanya itu tambah ilmunya itu seambrek ya. Kalau udah kuliah materi ini ya. Kalau itu setiap penampilan itu kita kuasai itu terasa sekali nanti pada akhir semester itu terasa sekali bedanya, itu Mas Beria ya. Tapi kalau kita anggap itu lewat saja ya, yang rugi ya kita sendiri. Mengapa wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Kita kuliah seperti tidak pernah kuliah, kan rugi sendiri. Nah, inilah pentingnya kita kuliah ini. Pada awal semester kita itu mengetahui sekian persen. Nah, insya Allah ya entah 20 atau 30% ya. Nah, nanti setelah kuliah ini kita sudah mengetahui tentang apa yang kita pelajari ini sampai 50%, syukur-syukur bisa 60-70%. Karena itu mohon materi ini di-share ya, di-share ke WA group ya, supaya teman-teman bisa nyimpannya di tempat masing-masing, bisa dilihat anytime. Ya, mau memperkaya seberapa ini tergantung masing-masing. Kalau mau mengkaji ada waktu sedikit, tak nyari tambahan materi dari daerah ini, bagus sekali itu. Jadi ini menunjukkan kita itu haus tentang ilmu. Jadi bukan formalitas saja. Saya menyiapkan materi saya saja. Nanti yang lainnya pokoknya penting datang saja. Dia tidak apa-apa kalau idealismenya seperti itu. Tapi bagi saya ya sebagai yang mengawal ini selalu mengingatkan, mari kita sejengkal waktu yang kita lewati ini setiap minggunya ini pada akhirnya bisa meningkatkan pemahaman kita secara kuantitatif dan kualitatif tentang isu-isu yang terkait dengan perkuliahan ini. Insya Allah lah dengan niat yang benar itu nanti juga akan berimplikasi pada aktivitas kita masing-masing. Jadi saya tidak menyuruh sampai itu harus sama sementak. Ini tergantung kelonggaran panjenengan, terus seberapa panjenengan punya tekad, punya keinginan kuat untuk selalu nambah ilmu dan nambah pengetahuan yang terkait dengan tujuannya masing-masing, komitnya masing-masing atau pada idealismenya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama, berdoa malam. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lihat ya. Oke, Prof. Mbak Ani wis plong. Oh Mbak, ya Allah sampai selamat Mbak. Sampai meriang aku. Bari ki pijet. Oh, aku bingung jawabannya Pak Wadan ki lho. Apa wis sumber dulit aku dhewe ora mudeng. Pak wi apa to Pak Jan iki? Lah aku ora ngerti, aku lagi krungu ning makalahmu kowe kok. Ya oleh kok jurnal. Ngertine sumber duit ya. Oh. Wah, kutip ora tanggung jawab.